Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang masa kanak-kanak akhir. Next. Dan anggota kami ada saya Nurila Sofianti, saya Fitriani Salva Salsabila, dan saya Yasaki Sinurina. Next. Berikut pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini ada materi 1 perkembangan fisik, materi 2 perkembangan kognitif, materi 3 implikasi teori Piaget dalam pembelajaran, materi 4 kegiatan bermain, materi 5 perkembangan moral, materi 6 minat membaca, dan materi 7 yang terakhir teman sebaya. Silakan Ananda Sofianti. perkembangan fisik. 1. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar sebagai kemampuan akademik. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang berkembang pesat pada masa pubertas. Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan sebagai keterampilan. Next. Perkembangan kognitif. Dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahapan operasi konkret dalam berpikir usia 7-18 sampai 11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang sama-sama dan tidak jelas sekarang lebih konkret. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Next. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Piaget mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui suatu rangkaian tahapan. Pada masa ini, anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian. Meskipun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret, dapat digambarkan atau pernah dialami. Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada suatu objek, mengalami kemajuan dan dalam pengembangan konsep. Pengalaman langsung sangat membantu dalam berpikir. Oleh karenanya, Piaget menamakan tahapan ini sebagai tahapan operasional konkret. Next. Menurut Marx, tahun 1919, strategi guru dalam pembelajaran adalah 1. Menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. 2. Menggunakan alat visual, misalnya OHP, overhead projector, atau transparan. 3. Menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. 4. Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. 5. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Next. Perkembangan bicara. Masa ini anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai sumber seperti percakapan orang, video, acara TV, dan perbendaharaan kosakata yang dimiliki. Di masa ini, banyak bicara makin lama mulai berkurang dikarenakan anak mulai mengerti dan mempelajari kosakata baru. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Oke, baik. Kegiatan bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, berkembang rasa dengan sesama teman. Permainan yang disukai cenderung kegiatan permainan secara berkelompok, kecuali bagi anak-anak yang kurang diterima di kelompoknya dan cenderung memiliki bermain sendiri.
Beberapa contoh permainan yang dapat mengasah kemampuan anak seperti permainan konstruktif, yaitu membangun dan membentuk sesuatu, menggambar, menulis cerita, bernyanyi, dan lain-lain, dapat mengembangkan kreativitas anak. Permainan olahraga seperti basket, sepak bola, voli, dan sebagainya dapat membantu perkembangan otot dan pembentukan tubuh. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moralnya di masyarakat menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perilaku moral ini dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Dalam tahap pertama dari tingkat ini disebut moralitas anak baik. Anak mengikuti peraturan untuk mengambil hati orang lain agar mempertahankan hubungan yang baik. Dalam tahap kedua, Goldberg menyatakan bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia juga harus menyesuaikan diri dengan peraturan agar terhindar dari penolakan kelompok dan celaan. Goldberg, Duska, dan Whelan tahun 1981, 59-61 menyatakan adanya 6 tahap perkembangan moral yang terjadi pada tiga tingkatan, yaitu tahap prakonvensional, ketika anak peka terhadap peraturan yang berlatar belakang budaya, serta penilaian baik, buruk, atau benar salah, tetapi anak mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Kedua, tahap konvensional. Memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Terlihat dari sikap ingin loyal, menjaga, menunjang, dan memberi justifikasi pada ketertiban. Yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan. Terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut ataupun individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Yang keenam ada minat membaca. Hingga usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat terutama tentang cerita-cerita khayal. Kemudian pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Bacaan yang realistis mulai digemari terutama oleh anak laki-laki, karena sifat ingin tahu pada anak laki-laki lebih menonjol daripada anak perempuan. Kebanyakan anak laki-laki cenderung menyukai buku tentang petualangan, sejarah, hobi, dan sport. Sebaliknya, anak perempuan lebih menyukai cerita binatang, puisi, cerita dari kitab fisik, dan sebagainya. Pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya. Materi bacaan semakin luas dan anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya menggempatkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan menyenangi cerita kehidupan seputar rumah tangga. Dari kegiatan membaca, inilah anak memperkaya perbendaharaan kata dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Materi selanjutnya disampaikan oleh Yasna. Baik, terima kasih. Materi 7, teman sebaya. Pada umumnya adalah teman sekolah dan atau teman bermain di luar sekolah yang berpengaruh sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan teman sebaya adalah anak bisa merasakan dan menyadari bagaimana dan di mana kedudukan atau posisi dirinya, dan juga memberikan pelajaran bagaimana cara bergaul di masyarakat. Namun dampak negatifnya, anak juga bisa terkena pengaruh perbuatan-perbuatan antisosial atau yang merugikan orang lain, seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang pengaruh negatif itu diikuti dengan ancaman dan pemerasan. Integritas dengan kelompoknya cukup tinggi. Ada ketertarikan satu sama lain, sehingga mereka merasa perlunya untuk selalu bersama-sama. Mulai merasa sepi ketika tidak bersama teman, sehingga ingin keluar rumah untuk bermain atau melakukan kegiatan bersama, seperti belajar bersama, melihat pertunjukan, bermain,
masak-memasak, dan sebagainya. Next. Wanzal dan Asher menyatakan bahwa para pakar perkembangan membedakan 3 tipe anak yang tidak populer, yaitu 1. Anak yang diabaikan atau neglected children, anak yang jarang dinominasikan sebagai teman baik, tetapi bukan tidak disukai oleh teman-teman di kelompoknya. Anak ini biasanya tidak memiliki teman bermain yang akrab, tetapi mereka tidak dibenci atau ditolak oleh teman sebayanya. Kemudian yang kedua, anak yang ditolak atau rejected children. Anak yang jarang dinominasikan oleh seseorang sebagai teman terbaik dan tidak disukai oleh kelompoknya. Karena biasanya anak yang ditolak adalah anak yang agresif, sok kuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya mengalami problem penyesuaian diri yang serius di masa dewasa. Kemudian yang terakhir, anak yang kontroversi atau controversial children. Anak yang sering dinominasikan keduanya, yaitu sebagai teman baik dan sebagai teman yang tidak disukai. Dari Sandrock tahun 1997. Next. Masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, masa kelas-kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun hingga 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Ciri-cirinya adalah ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri. Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu, tugas atau pekerjaan, tugas itu dianggap tidak penting. Kemudian suka membandingkan dirinya dengan anak lain, jika hal itu menguntungkan dirinya. Dan yang terakhir, suka meremehkan orang lain. Next. Kemudian masa kanak-kanak pada masa kelas tinggi sekolah dasar, yang berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun hingga 12 atau 13 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Ciri-cirinya, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Kemudian anak suka membentuk kelompok sebaya atau peer group untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Kesimpulannya, masa anak-anak akhir atau usia sekolah merupakan masa di mana anak mulai ingin mengetahui dan mencoba banyak hal dan ingin diakui dalam lingkungan terdekatnya. Sekian dari kami dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, sengaja maupun tidak disengaja.